daripada Henok berjalan bersama-sama dengan Allah sepanjang hidupnya adalah hidup yang kekal. Jadi Rasul Paulus menasihatkan, mengingatkan, kalau kita mau memiliki satu pengalaman hidup seperti Henok, ya, untuk beroleh hidup yang kekal, kita harus tetap dalam Dia, harus berjalan bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama siapa? Dengan Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup tetap atau berjalan di dalam Dia? Ayat yang ke-7 menyatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Supaya kita bisa tetap di dalam Dia, kita harus punya apa? Punya kehidupan kerohanian yang berakar. Jangan sampai kita hidup menerima Kristus, tapi kita tidak punya apa? Tidak punya akar. Ya. Kalau orang yang tidak punya akar dalam kehidupan kekristenan atau imannya, maka dia menerima baptisan sebagai akhir daripada kehidupan kerohaniannya. Ya. Jadi baginya sudah cukup. Nah, itu tidak berakar. Tapi kalau kita mau berakar, setelah kita menerima baptisan, kita harus terus menjalani kehidupan yang terus bersama-sama dengan Allah. Ya. Sebagaimana akar punya fungsi yang sangat penting. Ya, kalau tanaman akar itu untuk menunjang pertumbuhan biar nggak mudah apa? Nggak mudah goyang, nggak mudah tumbang. Yang kedua, akar itu untuk kelangsungan hidup. Karena dari akarlah nutrisi makan itu masuk dan menjadikan pertumbuhan tanaman lebih apa? Lebih besar, lebih tinggi, dan lebih baik. Ya. Makanya saudara sekalian, kita harus memiliki akar dalam kehidupan kerohanian kita. Tapi ingat bahwa ketika kita punya akar, maka akar itu harus berada di tempat yang tepat. Kalau akar tanaman ditanam di tanah yang tepat, ada unsur makanannya, maka pertumbuhan itu akan apa? Akan semakin lebih baik, lebih sehat, lebih bertumbuh dan semakin kuat. Karena ketika akar itu mendapat nutrisi yang cukup, dia akan memperpanjang, memperluas dan memperdalam. Dan pada akhirnya pertumbuhan daripada tanaman itu menjadi kokoh. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita harus menancapkan akar kita di tempat yang tepat, yaitu di dalam siapa? Di dalam Kristus. Karena dunia mencoba untuk memberikan satu tempat yang kelihatannya lebih menarik, yang kelihatannya lebih wah. Mungkin itu dalam sebuah buci atau sebuah ember atau sebuah tempat yang diukir dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya di dalamnya itu tidak ada apa-apanya yang bisa menunjang pertumbuhan dari tanaman. Ya. Itu tidak berguna. Tapi kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus berakar di dalam Tuhan. Karena berakar dalam Tuhan akan membawa keuntungan bagi saudara dan saya. Jadi hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan katanya dibangun di atas Dia. Ya. Jadi tanah sebagai tempat, tanah ini sebagai fondasi, ya, sebagai tempat yang kokoh, tempat yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Begitu juga dengan iman kita. Harus di atas Kristus, harus di atas Dia. Jangan di atas dunia ini yang penuh dengan kehancuran dan hal-hal yang mendatangkan dosa. Apalagi hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada. Setiap hari Sabat kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan dari pelayan-pelayan Tuhan, dari pendeta. Tidak cukup hari Sabat, kita gunakan waktu hari Senin sebagai pengganti hari Rabu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, di mana pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat. Saudara tahu tujuan dari kita mendengarkan firman Tuhan atau tujuan daripada kita menyampaikan firman Tuhan supaya didengar oleh jemaat, yaitu untuk bertumbuh dalam apa?
dalam iman, teguh, berakar kuat di dalam firman. Itu menjadi tujuan utama ketika pengajaran firman Tuhan disampaikan atau ketika kita mendengarkan pengajaran itu. Jadi harus ada pertumbuhan yang teguh. Jangan sampai enggak ya, kita sudah capek-capek datang dari rumah yang cukup jauh ya. Ya puji Tuhan kalau punya motor, punya mobil, kalau jalan kaki datang ke sini ke gereja, tapi pada akhirnya iman tidak bertumbuh, sudah capek tapi tidak bermanfaat bagi hidup kita. Ya. Jadi kalau kita sudah berkorban waktu, berkorban uang, tenaga, bahkan waktu yang kita lewatkan datang ke gereja, yakinkan bahwa kita harus bertumbuh dalam iman kita. Ya, apalagi kita yang hadir sini sudah pada lanjut usia ya. Yang kalau secara perhitungan kehidupan ini, mungkin banyak orang, wah hebat ya, rambut putih, umurnya sudah 80-an tahun, pasti berbahagia. Ingat, ketika kita menyadari rambut kita sudah memutih, itu kita diingatkan bahwa umur kita panjang, bukan panjang kepada hal yang positif, tapi panjang yang pada akhirnya berakhir kepada kematian. Nah, Tuhan mau bahwa hidup kita ini kita isi supaya ketika kita berakhir di dalam kematian, kita memiliki iman yang teguh. Dari mana iman yang teguh? Karena kita setia datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan. Ya, sekali lagi harus apa? Bertumbuh dalam iman. Jangan tidak bertumbuh. Ya. Dan kalau kita menyadari bahwa kita sudah bertumbuh dalam Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bertambah teguh iman kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Makanya Rasul Paulus menganjurkan di kalimat selanjutnya adalah bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Dengan syukur. Ya. Jadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, hatinya harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa hidup ini tidak ada yang lebih berharga daripada hidup di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Kecuali hidup tidak bersama-sama dengan Tuhan, maka hatinya akan dipenuhi dengan kegelisahan. Hatinya akan dipenuhi dengan keputusasaan. Tuhan tidak mau umat-umat Tuhan pada akhirnya berakhir dengan hidup yang tidak berbahagia. Ya. Jadi, bila mana saudara saya ingin supaya kita berbahagia, ya, maka kita diminta supaya memperhatikan anjuran Rasul Paulus. Bukan hanya kepada jemaat Kolose saja, tapi juga di jemaat Kerenam Raya. Ya. Apa kata Rasul Paulus? Pertama, kalau sudah terima Yesus, harus berjalan bersama dengan Yesus. Kalau kita sudah berjalan bersama dengan Yesus, maka kita harus suka bertumbuh dalam iman karena kita rindu dan sering datang kepada kebaktian. Dan ini harus menjadi gaya hidup atau harus memenuhi pikiran kita. Saya harus bersama dengan Kristus setiap hari. Supaya di ayat yang ke-8 ini tidak menjadi godaan yang besar bagi saudara saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang ini dunia penuh ya dengan pengajaran-pengajaran filsafat-filsafat yang bertentangan dengan pengajaran Kristus, dan itu dikembangkan atau dimunculkan lewat media sosial. Ya, kalau kita melihat berita-berita di media sosial, baik di WA, Facebook, ya, YouTube dan sebagainya, ada berkembang hal-hal yang demikian. Nah, ini yang harus kita waspadai. Taruh perhatian kita penuh kepada firman Tuhan dan mengabaikan pengajaran-pengajaran informasi-informasi yang bertentangan dengan firman Tuhan, supaya kita tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh. Tetap fokus kepada Tuhan, tetap fokus kepada iman kita, dan tetap melakukan dengan setia
setia apa yang menjadi pengajaran Tuhan. Dengan demikian kita menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Ya, kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong jemaat supaya jangan mudah tergoda dengan pengajaran-pengajaran dunia yang tidak berdasarkan pengajaran Kristus. Tapi biar kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, berjalan dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan firmankan. Dengan demikian hidup kekal menjadi bagian saudara dan Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.